Selamat malam Bapak Sunar, selamat malam teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai etika lingkungan untuk bisnis. Baik, sebelum lanjut ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri dan anggota kelompok. Yang pertama ada Niputu Ayuniken Sukmawati, absen 8 sebagai pemateri yang pertama. Dan saya sendiri Ana Agung Sri Dwi Payanti, absen 19 sebagai pemateri kedua dan sekaligus moderator. Baik, untuk mengefisienkan waktu, untuk materi yang pertama yaitu menjelaskan makna dari etika dalam kehidupan sosial dan profesi akan dijelaskan oleh Niken. Kepada Niken, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Di sini saya akan membawakan materi yang pertama yaitu mampu menjelaskan makna dari etika dalam kehidupan sosial dan profesi. Etika adalah seperangkat prinsip dan nilai moral yang menjadi pedoman dalam berperilaku baik dalam kehidupan sosial maupun dunia kerja. Dalam kehidupan sosial, etika berperan dalam membentuk hubungan yang harmonis, menghormati hak orang lain, serta menciptakan lingkungan yang penuh dengan rasa hormat dan keadilan. Dalam profesi, etika menjadi dasar bagi individu dalam menjalankan tugasnya dengan integritas, kejujuran, dan tanggung jawab. Prinsip etika profesi mencakup sikap transparan, adil, serta menjunjung tinggi kode etik yang berlaku dalam bidang pekerjaan tertentu. Dengan menerapkan etika yang baik, individu dapat membangun kepercayaan, meningkatkan profesionalisme, dan menciptakan lingkungan kerja yang sehat serta beretika. Secara keseluruhan, etika memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan dalam interaksi sosial dan profesional, mencegah konflik, serta membangun budaya yang berlandaskan moralitas dan tanggung jawab. Adapun etika dalam kehidupan sosial yaitu yang pertama adalah membantu membedakan antara yang baik dan buruk, membantu menjadi pribadi yang baik dan sukses, membantu menciptakan dunia yang lebih baik, serta membantu dalam menentukan pendapat. Selanjutnya, ada etika dalam profesi, yaitu yang pertama adalah membantu mencegah terjadinya praktik, gratifikasi, korupsi, dan penyalahgunaan wewenang. Membantu menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan produktif, membantu menjaga hubungan dan menghormati satu sama lain, serta membantu mengidentifikasi konflik kepentingan yang mungkin timbul dalam praktik profesional. Dan yang terakhir yaitu nilai-nilai etika yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan profesional, antara lain yang pertama ada kejujuran, integritas, empati, bersikap adil, menepati janji, dan menghindari perilaku yang merugikan. Baik, materi selanjutnya yaitu mampu menguraikan solusi dari masalah sehubungan dengan etika dan profesi. Masalah etika dalam profesi dapat menimbulkan dampak negatif bagi individu, organisasi, dan masyarakat jika tidak ditangani dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan solusi yang sistematis agar setiap pelanggaran etika dapat diatasi secara efektif. Langkah pertama dalam menyelesaikan masalah etika adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama ada mengidentifikasi masalah etika dalam profesi, yang kedua ada metode penyelesaian masalah etika dalam profesi, dan yang terakhir ada contoh kasus dan solusinya. Baik, yang pertama ada mengidentifikasi masalah etika dalam profesi. Sebelum menemukan solusi, penting untuk mengidentifikasi jenis masalah etika yang terjadi. Beberapa contoh masalah etika dalam profesi meliputi yang pertama, pelanggaran privasi, misalnya membocorkan data pelanggan tanpa izin. Yang kedua ada konflik kepentingan, yaitu mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan profesional. Yang ketiga, penyalahgunaan wewenang, menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. Yang keempat, ketidakjujuran, yaitu memberikan informasi palsu atau menipu klien. Yang kelima, pelanggaran hak kekayaan intelektual, yaitu menyalin atau menggunakan karya orang lain tanpa izin. Dan yang terakhir ada korupsi dan gratifikasi, yaitu menerima suap dalam keputusan bisnis atau pemerintahan. Baik, selanjutnya yang kedua ada metode penyelesaian masalah etika dalam profesi. Ada beberapa langkah sistematis dalam penyelesaian masalah etika dalam dunia kerja. Yang pertama yaitu menganalisis kasus etika. Pendekatan ini digunakan untuk memahami secara menyeluruh suatu permasalahan etika dan menemukan solusi terbaik. Ada pula langkah-langkahnya, yaitu yang pertama mengidentifikasi masalah, yaitu menentukan apakah masalah tersebut berkaitan dengan pelanggaran etika atau hanya kesalahpahaman. Lalu yang kedua, melakukan analisis terhadap pihak yang terlibat. Siapa saja yang terdampak oleh masalah ini dan apakah ada kepentingan yang bertentangan dengan pihak-pihak tersebut. Yang ketiga, mengevaluasi dengan prinsip etika, yaitu membandingkan dengan kode etik profesi yang berlaku dan menggunakan prinsip dasar seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Yang keempat, mengidentifikasi opsi solusi, yaitu membuat daftar solusi yang mungkin diterapkan dan mengevaluasi dampak dari setiap solusi terhadap pihak yang terlibat. Lalu yang kelima ada memilih solusi yang paling etis,
yaitu memilih solusi yang paling adil dan tidak merugikan pihak manapun, dan jika ada ketidakpastian, diskusikan dengan pihak yang lebih berwenang. Yang keenam, ada implementasi dan evaluasi, yaitu menerapkan solusi yang dipilih serta melakukan evaluasi untuk memastikan masalah tidak terulang kembali. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik Niken, terima kasih atas pemaparan materinya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu pada poin B, pendekatan dalam menyelesaikan konflik etika. Pendekatan yang kedua yaitu pendekatan hak dan kewajiban, yaitu menekankan pada hak dan kewajiban seorang individu dalam organisasi. Contohnya, jika seorang karyawan mengetahui adanya tindakan korupsi di tempat kerja, maka ia memiliki kewajiban untuk melaporkannya meskipun akan menghadapi tekanan dari rekan kerja. Berikut adalah beberapa pendekatan yang dapat digunakan dalam menyelesaikan konflik etika di dunia profesi. Yang pertama ada pendekatan utilitarianisme, yaitu memilih solusi yang memberikan manfaat terbesar bagi banyak orang. Contohnya, jika terjadi kebocoran data, solusi terbaik adalah melaporkan insiden tersebut dan meningkatkan keamanan meskipun perusahaan akan mengalami kerugian finansial secara sementara. Pendekatan yang kedua yaitu pendekatan hak dan kewajiban, yaitu menekankan pada hak dan kewajiban seorang individu dalam organisasi. Contohnya, jika seorang karyawan mengetahui adanya tindakan korupsi di tempat kerja, maka ia memiliki kewajiban untuk melaporkannya meskipun akan menghadapi tekanan dari rekan kerja. Yang ketiga yaitu pendekatan keadilan, memastikan keputusan yang diambil adil bagi semua pihak tanpa diskriminasi. Contohnya, dalam kasus pengrekrutan pegawai, seseorang manajer harus memilih kandidat berdasarkan kompetensi, bukan karena hubungan pribadi atau nepotisme. Yang keempat, pendekatan kebajikan, berperan pada karakter moral yang baik seperti kejujuran dan keberanian. Contohnya, seseorang dokter yang melakukan kesalahan medis harus berani mengakui kesalahannya dan segera mengambil tindakan korektif untuk menyelamatkan pasien. Yang ketiga ada contoh kasus dan solusinya. Kasus yang pertama, pelanggaran privasi data dalam perusahaan teknologi. Masalahnya yaitu seorang karyawan tanpa sengaja membagikan data pelanggan ke pihak eksternal yang berpotensi melanggar privasi dan keamanan data. Solusinya yaitu yang pertama, segera melaporkan insiden kepada atasan dan tim IT. Yang kedua, menghubungi pelanggan yang terdampak dan memberikan solusi perlindungan data. Yang ketiga, meningkatkan sistem keamanan dan memperketat regulasi internal terkait data pelanggan. Yang keempat, memberikan pelatihan kepada karyawan tentang pentingnya perlindungan data. Untuk materi selanjutnya yaitu memberikan contoh tentang kasus etika. Masalah etika sering terjadi dalam berbagai bidang profesi dan bisnis, yang jika tidak ditangani dengan baik dapat merusak reputasi, menurunkan kepercayaan, serta berakibat pada sanksi hukum. Berikut beberapa contoh dari kasus etika bisnis diantaranya, yaitu yang pertama, mencuri ide bisnis. Salah satu pelanggaran kelas berat yang dilakukan oleh pesaing bisnis adalah mencuri ide bisnis. Tentunya, risiko yang ditanggung akan sangat memberatkan apabila pemegang hak rahasia dagang menggugat perbuatan ini. Pelaku pencuri ide bisnis dapat dijerat sanksi pidana sesuai pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 2000 tentang rahasia dagang, yaitu barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan rahasia dagang pihak lain atau melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 atau pasal 14 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan atau denda paling banyak sebesar 300 juta rupiah. Yang kedua yaitu penipuan. Esensi terpenting dalam usaha atau dagang adalah kejujuran dalam transaksi. Dalam banyak kasus transaksi secara online, penjual tidak transparan kepada konsumen. Dalam hal ini, penjual tidak jujur terhadap kondisi barang, tidak memberikan hak kepada konsumen sepenuhnya atas produk yang telah dibeli. Hal ini tentu sangat mengecewakan bagi pihak konsumen, dan konsumen dapat melakukan pengembalian barang atau berujung pada komplain konsumen yang berpengaruh pada rating toko.
jika toko tersebut online. Yang ketiga, melakukan tag secara acak. Selain spamming dalam bentuk komentar, seringkali para pelaku bisnis juga melakukan hal seperti men-tag calon konsumen secara acak. Melakukan tag memang membuat orang yang Anda tag menjadi melihat apa yang Anda jual. Namun, bukannya membeli, mereka mungkin bisa saja menjadi merasa terganggu dan yang terjadi sebaliknya, yaitu mereka menghilangkan Anda dari daftar teman di media sosialnya. Yang keempat, menggunakan foto produk orang lain. Apa jadinya jika produk yang dibeli secara online ternyata tidak sama dengan fotonya? Pasti sangat mengecewakan, bukan? Biasanya, hal ini seringkali terjadi karena para pelaku bisnis menggunakan foto produk orang lain untuk diposting di media sosialnya. Akibatnya, barang yang sampai kepada pelanggan sudah pasti akan berbeda. Hindari melakukan hal ini jika Anda tidak ingin kehilangan pelanggan secara sekejap. Pahamilah bahwa kelangsungan suatu bisnis dipengaruhi oleh banyaknya pelanggan yang melakukan pembelian lebih dari sekali. Selalu utamakan kejujuran saat berbisnis, khususnya untuk urusan kualitas, jika memang ingin bisnis Anda terus bertumbuh semakin besar. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok 3. Untuk selanjutnya saya buka sesi tanya-jawab. Untuk yang ingin bertanya bisa ketik pada kolom komentar. Baik, untuk kesimpulannya, yaitu etika dalam profesi berperan penting dalam membimbing individu bertindak secara moral dan profesional. Pelanggaran etika dapat merugikan individu, organisasi, dan masyarakat, sehingga pemahaman serta penerapan prinsip etika yang tepat sangat diperlukan. Di dunia kerja, pelanggaran etika seperti penyalahgunaan wewenang, konflik kepentingan, dan ketidakjujuran sering terjadi. Identifikasi masalah menjadi langkah awal dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Penyelesaian masalah etika harus dilakukan secara sistematis melalui analisis kasus dan penerapan pendekatan yang sesuai. Kasus dalam profesi dan bisnis seperti pelanggaran privasi dan data, tindakan tidak etis dalam transaksi menunjukkan pentingnya menjaga nilai moral. Dengan menerapkan etika yang baik, individu dan organisasi dapat menciptakan lingkungan kerja yang profesional, adil, dan terpercaya. Sekian pemaparan materi dari kelompok 3. Mohon maaf bila ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan selamat malam dan terima kasih.